Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Abdul Jabar. Saya di sini ingin mempresentasikan rangkuman saya untuk ujian tengah semester. Aprehensi komunikasi. Menurut Morrison, communication apprehension merupakan kecenderungan untuk mengalami kecemasan dalam waktu yang relatif lama dalam berbagai situasi yang berbeda. Dalam hal ini, seseorang menderita karena merasa sangat cemas ketika ia harus berkomunikasi, sehingga ia akan menghindari komunikasi dengan orang lain. Hal ini menyebabkan orang yang bersangkutan tidak dapat bersosialisasi dalam masyarakat. Self-disclose. Menurut West dan Turag, self-disclosure adalah pengungkapan informasi tentang diri sendiri pada orang lain. Informasi pribadi ini seperti hobi bermain piano, atau pemikiran yang diyakini. West dan Turner mengatakan bahwa self-disclosure dapat membantu membentuk akraban dan kedekatan dengan orang lain. Dengan demikian, self-disclosure merupakan pengungkapan informasi pribadi yang bertujuan untuk membentuk keakraban dan kedekatan kepada orang lain. Penilaian sosial. Menurut Maud dan Gretsch, penilaian sosial adalah proses penjelasan sosial seseorang untuk mengevaluasi sesuatu yang dianggap pantas atau salah bagi aktivitas dengan banyak hal yang menjadi perantara. Penilaian sosial didasari penjelasan sosial, pembelajaran sosial, pragmatisme, bahasa, dan perhitungan emosi. Pengurangan ketidakpastian. Menurut Carles Berger dan Richard Calabrese, teori ini disebut dengan teori interaksi awal yang menjelaskan bahwa ketika dua orang atau lebih bertemu dan mereka berkomunikasi secara tidak langsung fokus untuk mengurangi ketidakpastian satu sama lain dalam hubungan mereka. Memahami komunikasi antar pribadi. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu communius yang artinya kesamaan dan communicare yang berarti menyamakan atau sama. Kedua kata ini kemudian digabung menjadi communicatus yang artinya berbagi atau menerima atau mengambil bagian. Konteks komunikasi antar pribadi. Di konteks dibagi atas 3 bagian, yaitu perspektif konteks, perspektif perkembangan, dan perspektif proses. Definisi komunikasi antar pribadi. Dalam komunikasi antar pribadi ada relasi yang sifatnya pribadi di antara pihak-pihak yang komunikasi. Bila di antara pihak-pihak yang terlibat saling mengenal antar pribadi, maka komunikasinya bersifat semakin personal, mempribadi. Bila sebaliknya yang terjadi, maka komunikasi yang berlangsung akan bersifat tidak mempribadi atau personal. Menurut para ahli,
Lalaf menyebutkan komunikasi antar pribadi sebagai produksi, transmisi, dan interpretasi simbol-simbolan mitra yang berelatif. 2. Baskin dan Ronoff menyebut komunikasi antar pribadi sebagai pertukaran pesan di antara pribadi-pribadi yang bertujuan membangun kesamaan makna. 3. Rubun menyebutkan komunikasi antar pribadi itu merupakan perilaku yang diarahkan. Tujuan komunikasi perilaku yang diarahkan. Tujuan di sini muncul mengikuti motif yang menjadi dasar tindakan. Contoh karakteristik komunikasi pribadi. Dilihat-lihat belakangan ini, sering ketahuan sering bolos sekolah oleh ibunya. Ibu Arya pun memberitahu hal itu kepada suaminya. Ibu Arya, ayah, ibu perhatikan. Arya belakangan ini sering bolos sekolah, apa yang harus kita lakukan? Ayah, kita harus menasihati dia bahwa apa yang dia lakukan itu tidaklah benar. Tetapi ayah minta ibu aja yang kasih tahu Arya. Takutnya ayah kebawa emosi dan melakukan kekerasan padanya. Ibu Arya, baiklah, kalau begitu ya ibu akan mencoba untuk memberitahunya pelan-pelan agar dia bisa mengerti. Prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi seperti halnya fungsi dan definisi komunikasi mempunyai uraian yang beragam sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh masing-masing pakar. Dedi Mulyana, PhD, membuat istilah baru yaitu prinsip-prinsip komunikasi terhadap 12 prinsip komunikasi yang dikatakan sebagai penjabaran lebih jauh dari definisi yang hakikatnya komunikasi, yaitu komunikasi adalah suatu proses simbolik. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi punya dimensi, isi, dan hubungan. Komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Komunikasi itu bersifat sistemik. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi bersifat konseptual. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Komunikasi bersifat irreversibel. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dan kesimpulan dari semua tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip komunikasi dibagi dalam 12 prinsip, yaitu komunikasi adalah suatu proses simbolik. Setiap perilaku komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat, bersifat sistemik, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin irreversibel. Komunikasi bukan pasien untuk menyelesaikan berbagai masalah. Kurang lebihnya dari saya, Faisal Abdul Jabar. Ini adalah bikin video untuk ujian tengah semester. Nomor NIM-nya 213103700101. Kurang lebihnya dari saya, yang benar itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Faisal Abdul Jabar.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap.